Hai, halo, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman SBM Experience. Kenalin, nama aku Petronio Dias, aku mentor sejarah di sini sama Hasna. Kali ini kita akan bahas tentang materi revolusi dunia, ya. Revolusi-revolusi yang terjadi di dunia. Sebelum kita masuk ke situ, kita akan definisi dulu. Apa sih revolusi itu? Revolusi itu adalah perubahan dalam masyarakat secara cepat. Jadi dia secara cepat gitu, nggak menunggu-nunggu. Jadi misalkan ntar malam atau besok itu udah berubah gitu. Itu namanya revolusi. Lawannya revolusi itu namanya evolusi, ya. Evolusi itu perubahan masyarakat secara lama gitu, lebih lama. Tahap-tahapnya lebih lama gitu. Makanya revolusi sama evolusi itu sebenarnya konteksnya adalah waktu, ya. Konteksnya adalah waktu. Nah, eh, ada tiga yang kita bahas hari ini. Ada revolusi Amerika, ada revolusi Prancis, dan ada revolusi Rusia. Oke, revolusi Rusia. Kita lanjut aja ya. Kita pertama ke revolusi Amerika. Nah, eh, sebelum jadi Amerika tuh dulu tuh benua Amerika tuh dulu tuh belum ditemukan, teman-teman. Belum ditemukan, belum ada di peta gitu ya. Terus siapa yang mendiami itu? Nah, benua Amerika itu penduduk pribumi aslinya adalah suku Indian. Kalau pernah teman-teman lihat di film gitu ya, ada Indian gitu, yang kulitnya merah, gelap, gitu. Itu namanya suku Indian ya. Nah, itu pribumi asli tuh teman-teman. Tapi namanya bukan, sebutannya bukan suku Indian ya. Aku lupa namanya sukunya apa, nanti bisa di searching ya. Tapi Indian itu adalah sebutan dari Columbus, dari bangsa-bangsa Spanyol gitu ya. Kenapa disebut Indian? Karena dikira itu waktu itu adalah benua India. Kan pengennya ke India ya. Cuman kok malah ketemu benua baru gitu. Nah, disebut Indian. Dikira itu India gitu. Nah, itu ya penduduk bumi asli. Terus juga ada bangsa Nur atau Viking. Kita akan pernah dengar ya Viking gitu ya. Itu dari Norwegia datang teman-teman. Udah datang duluan ke benua Amerika. Ya, bangsa Viking ini. Mereka itu ada yang terkenal namanya Erik si Merah ya, Erik si Merah. Nah, itu adalah tokoh Viking terkenal gitu ya. Nah, setelah itu ya, setelah setelah sebelum sebelum Columbus datang gitu ya. Akhirnya Columbus datang. Columbus datang itu kenapa sih gitu? Ada yang tahu nggak? Kenapa Columbus datang ke Amerika? Karena dia itu karena ini ada sangkut pautnya dengan pelayaran samudra. Dulu nih ingat ya teman-teman ya waktu Turki itu lagi ditutup ya, perdagangan di Turki ditutup, maka bangsa-bangsa Eropa kan nggak bisa berdagang ya dari Asia ke Eropa kan nggak ada supply ya, makanya banyak bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol dan Portugis itu berlomba-lomba untuk mencari rempah-rempah gitu. Makanya Spanyol dan Portugis akhirnya berlayar ke seluruh negeri gitu ya. Ada yang melalui jalur dari Eropa itu ke Afrika, ke Tanjung Harapan, terus ke India, habis itu ke Indonesia gitu ya, ke arah timur gitu ya. Nah, tapi eh, ada juga nih si Columbus ini dari Spanyol itu pengen pakai jalur yang lain, yaitu jalur yang apa barat gitu ya. Malah ketemu benua baru namanya benua Amerika gitu ya. Akhirnya Columbus datang pertama kali mendarat di Kepulauan Bahama ya. Terus dia ke Kuba, ke Santo Domingo gitu ya. Disusul oleh negara-negara lain ya kayak Portugis itu nyampe di Brazil, terus Prancis akhirnya nyampe di Amerika Utara ya. Nyampe di Amerika Utara, khususnya di Kanada sama New Orleans. Terus Belanda juga ya, Belanda datang ke Nieuwe Amsterdam, Nieuwe, Nieuwe Amsterdam. Nah, atau kelak itu nanti akan jadi New York teman-teman. Terus akhirnya Inggris datang ya. Terus akhirnya mereka bermukim di situ. Tentunya ada pergolakan ya. Ada berbagai macam negara datang ke satu benua gitu pasti ingin merebut kan ya. Akhirnya nanti ada yang namanya Belanda versus Inggris, ada Prancis versus Inggris yang akhirnya eh, versus versus itu dimenangkan oleh Inggris. Sehingga eh, Inggris tuh menguasai benua Amerika gitu. Tapi di Amerika itu juga udah ada
orang-orang tuh membentuk koloni-koloni, teman-teman. Koloni-koloni itu kayak perkumpulan orang gitu ya. Ada koloni Virginia, koloni Connecticut, koloni dan sebagainya gitu ya. Nah, itu pertama kali itu ada 13 koloni, teman-teman. Yang nanti kelak kelak akan menjadi 50 negara bagian. Kan di Amerika sekarang ada 50 negara bagian kan. Dulu sebelum itu adalah koloni-koloni kecil gitu. Nah, koloni-koloni kecil itu. Nah, koloni-koloni ini ya, koloni-koloni kecil ini itu yang memimpin adalah Inggris. Inggris masih berkuasa saat itu ya. Terus nih ya, nah kita ke latar belakang perang kemerdekaan. Terus koloni-koloni itu merasa kepemimpinan ya di bawah pemerintah Inggris itu sangat merugikan gitu, sangat merugikan. Merugikannya kayak gimana? Nah, yang pertama tidak ada kebebasan politik. Jadi mereka tuh nggak ada yang naik ke kekuasaan ke politik gitu. Koloni itu tuh koloni-koloni itu tuh ada di situ tapi tidak bisa berkuasa gitu. Terus juga tidak ada kebebasan perdagangan gitu. Jadi nggak bisa bebas gitu. Semuanya diatur sama Inggris gitu ya. Oh ya, by the way, ini perspektifnya adalah Inggris dan koloni. Koloni itu bisa bebas ya, bisa Inggris itu sendiri, bisa ada yang campuran gitu ya. Jadi koloni itu random gitu, tapi nanti di perintah atau dikuasai oleh Inggris gitu ya. Terus yang ketiga ada pajak yang tinggi. Pajak tinggi ada Revenue Act sama Billeting Act gitu ya. Sampai-sampai Samuel Adam memprotes. Dia bilang no taxation without representation. Jadi kita nggak ada pajak kalau kita nggak akan bayar pajak kalau nggak ada kalau nggak ada apa namanya representasi gitu. Maksudnya representasi itu ada perwakilan untuk ke parlemen gitu, untuk ke pemerintahan gitu. Jadi sebenarnya koloni itu nggak ada perwakilan di pemerintahan gitu, tapi mereka harus bayar pajak gitu. Terus ada tragedi namanya Boston Tea Party, yaitu teh dibuang secara besar-besaran ya. Teh doang dibuang secara besar-besaran gitu. Kenapa? Kenapa kok kayak gitu aja bisa memicu perang kemerdekaan, teman-teman? Karena pada saat itu teh itu adalah komoditas eh, paling bagus, paling mahal waktu itu ya. Teh itu tuh sangat apa ya, identik dengan kerajaan Inggris, identik dengan bangsawan gitu ya. Kalau misalkan kita tahu ya ada tea party gitu ya, ada pesta minum teh gitu yang minum gitu. Nah, itu simbol dari apa ya? Keagungan. Teh itu simbol dari keagungan. Makanya Inggris waktu itu uh, Inggris itu membawa apa namanya? Kapal isinya tea itu tadi dari Amerika dibuang sama uh, orang-orang Boston gitu. Nah, itu memicu perang kemerdekaan. Nah, perang kemerdekaan ini ya. Nah, perang kemerdekaan ini akhirnya uh, ini kita sampai ke kronologinya, teman-teman. Jadi, waktu itu tuh ada ada pikiran dari Thomas Paine, nah namanya common sense atau pikiran rakyat, itu yang membuat AS atau Amerika itu mengubah strategi perjuangannya. Jadi ini tuh kayak mendorong koloni-koloni tadi untuk memerdekakan gitu loh. Nah, karena ada pikiran rakyat. Terus akhirnya kita sampai di Kongres Philadelphia. Itu isinya ada 13 koloni yang nanti akan memproklamasikan kemerdekaan. Namanya apa? Declaration of Independence pada 4 Juli 4 Juli 1776. Oke. Dan dibentuk juga Kongres yang terdiri dari Senat yang Senat itu adalah 2 orang tiap negara bagian. Tadi ada 13 itu ya. Nah, itu ada 12, ada 2 orang gitu dari tiap bagian. Terus ada namanya Committee of Five itu yang menandatangani Declaration of Independence ya. Ada 5 orang menandatangani gitu. Yang pertama Thomas Jefferson, perwakilan dari Virginia. Ada John Adams, perwakilan dari Massachusetts. Bacanya gimana? Nggak tahu. Massachusetts gitu ya. Ada Roger Sherman, itu perwakilan dari Connecticut. Gitu. Ada Benjamin Franklin dari Pennsylvania. Sama ada Robert Livingston itu dari New York. Nah, mereka menandatangani dan akhirnya negara Amerika berdiri gitu. Amerika Serikat itu berdiri gitu. Nah, setelah Declaration of Independence, maka suatu negara kan butuh apa ya? Butuh pengakuan ya nggak?
butuh pengakuan dari negara lain untuk mendirikan suatu negara yang seperti itu ya. Akhirnya Benjamin Franklin itu berdiplomasi ya. Dia tuh ke banyak negara gitu ya, meminta pengakuan gitu. Yang pertama kali mengaku ya Amerika Serikat itu adalah Prancis. Kenapa? Kenapa coba? Karena waktu itu Prancis versus Inggris waktu itu. Sebelum ini Prancis tuh pernah lawan sama Inggris gitu di Amerika, memperebutkan Amerika gitu. Tapi yang menang Inggris gitu kan. Makanya ketika Declaration of Independence ini, Benjamin Franklin ini meminta pengakuan gitu, Prancis mendukung gitu karena emang temannya musuhku adalah musuh dari musuhku adalah temanku gitu ya kan. Maksudnya seperti itu gitu. Lalu akhirnya Inggris kalah. Inggris kalah melalui perjanjian Paris 1783. Akhirnya Inggris benar-benar udah nggak ada di situ ya. Udah pindah lagi, pokoknya kembali ke negaranya. Terus wilayah Amerika Serikat itu menjadi 50 negara bagian ya. Itu bisa waktu itu yang awalnya 13 itu jadi 50, dia ekspansi atau memberi perlindungan gitu ya, atau bahkan ada yang membeli wilayah gitu ya. Dan presiden pertamanya Amerika Serikat adalah George Washington. Dan akhirnya sampai saat ini Amerika Serikat tuh menjadi negara yang besar seperti ini ya. Kayak gitu. Itu dulu kemerdekaannya seperti itu. Oke, paham ya? Paham, Pak?